Sudah tahu, FIFA World Cup atau sering kita sebut dengan Piala Dunia adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti tim nasional senior putra dari anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang merupakan badan pengatur sepak bola dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak turnamen pertama mereka di tahun 1930. Kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena sedang terjadinya Perang Dunia Kedua pada saat itu. Juara bertahan Piala Dunia saat ini seperti yang kita tahu ya, Argentina, yang berhasil menjuarai turnamen di tahun 2022 lalu di Qatar. Tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini, melainkan sejarah pertama kalinya Piala Dunia ini diadakan dan siapakah pemegang gelar juara edisi pertamanya. Ya, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, yang dimana diikuti oleh 13 tim negara yang diundang oleh FIFA. Piala Dunia edisi 1930 ini juga merupakan awal dari semua Piala Dunia yang selalu kita tunggu-tunggu setiap 4 tahun sekali ini. Di balik gemerlapnya penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar ini, terdapat kisah inspiratif dari perjuangan timnas Uruguay yang akan menjadi poin utama dari video kali ini. Kenapa timnas Uruguay? Ya, jelas karena mereka adalah negara yang dipercaya FIFA sebagai tuan rumah pertama kompetisi ini. Sekaligus pemegang gelar juara Piala Dunia edisi pertama tahun 1930 ini. Perjuangan Uruguay menjadi tuan rumah Piala Dunia mendapat persaingan dari Italia, Swedia, Belanda, dan Spanyol. Penawaran Uruguay menjadi favorit jelas dikarenakan sejumlah alasan seperti Uruguay yang berhasil menjuarai Olimpiade. Selain itu, penawaran juga termasuk rencana untuk membangun stadion baru sebagai pusat. Dan otoritas Uruguay juga ditawarkan untuk mengembalikan biaya dari semua peserta. Pada akhirnya negara-negara lain menarik diri dari penawaran mereka, dan Uruguay terpilih untuk menjadi tuan rumah turnamen pada Kongres FIFA di Barcelona tahun 1929. Membicarakan sebuah turnamen tentu tidak lepas dari memperebutkan sebuah piala. Dan di Piala Dunia ini memperebutkan piala emas yang dikenal sebagai Dewi Kemenangan, yang dibuat oleh pematung asal Prancis, Abel Lefleur. Oke, setelah membahas keberhasilan negaranya bisa menjadi tuan rumah pertama, sekarang kita masuk ke tim nasional sepak bolanya, yang di akhir turnamen berhasil menjadi tim yang mengangkat piala Dewi Kemenangan untuk pertama kalinya. Sepak bola tentu nggak datang gitu aja ke Uruguay. Dia datang jauh-jauh dari Britania. 7 tahun setelah FIFA dibentuk, orang-orang Inggris di sana mengekspor sepak bola sampai ke wilayah Amerika Selatan. Uruguay bukan menjadi satu-satunya negara tujuan. Sebelumnya, orang Inggris sudah terlebih dahulu meracuni Argentina dengan sepak bola. Setelah Argentina, 3 tahun kemudian, barulah sepak bola datang ke Uruguay. Olahraga ini diperkenalkan di Uruguay tepatnya pada tahun 1870. Singkat cerita, sepak bola akhirnya berkembang pesat. Pada tahun 1882, seorang guru di sekolah, William Leslie Paul, mendirikan klub tertua di Uruguay, yaitu Albion FC. Albion sendiri merupakan nama lain untuk menyebut Britania. Klub ini merupakan bukti konkret bahwa sepak bola memang dibawa ke Uruguay oleh orang-orang Inggris. Akhir abad ke-19 itu menjadi sebuah momen krusial bagi pembentukan sepak bola di Uruguay. Akhirnya Liga Sepak Bola pun bisa digelar untuk pertama kali pada tahun 1900 dengan nama Premier Division. Setahun kemudian, tim nasional Uruguay melakukan pertandingan pertamanya menghadapi Argentina. Ya, bisa dibilang tim nasional sepak bola Uruguay terbentuk pada tahun 1901. Dalam masa-masa awal ini, persepak bolaan Uruguay masih dipengaruhi oleh nafas Inggris. Hal ini disebabkan karena antara 1904 sampai 1929, Uruguay menjadi salah satu destinasi favorit bagi klub-klub Inggris untuk melakukan tur. Dengan kata lain,
Selama hampir dari 5 dasawarsa, persepak bolaan Uruguay berada di bawah pengaruh tim-tim Inggris. Walaupun demikian, dalam perkembangannya Uruguay berhasil menemukan identitas sepak bolanya sendiri. Ini terbukti dari bagaimana Uruguay bisa menjadi juara di Olimpiade 1924 dan 1928. Ketika Inggris dan tim-tim Eropa pada umumnya masih sangat mengandalkan kekuatan fisik dalam bermain, Uruguay bermain sepak bola dengan ciri khas umpan-umpan pendek dan pergerakan tanpa bola yang membingungkan lawan. Cara bermain itu ternyata efektif membuat tim-tim Eropa tercengang. Sebelumnya tak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar siapa Uruguay dan bagaimana kualitas permainan mereka. Wajar memang karena Uruguay sendiri merupakan sebuah negara kecil yang penduduknya hanya berjumlah 1,1 juta jiwa. Sebagai perbandingan aja, Prancis yang merupakan tuan rumah Olimpiade 1924 saat itu sudah mempunyai lebih dari 30 juta jiwa penduduk. 2 medali emas Olimpiade itu juga menjadi tonggak sejarah yang penting bagi Uruguay. 2 gelar itu nantinya akan dihitung sebagai gelar juara dunia, karena saat itu cabang olahraga sepak bola di Olimpiade masih diurus oleh FIFA. Jadi saat ini emblem Uruguay ada 4 bintang, yang menandakan bahwa mereka sudah menguasai dunia sepak bola sebanyak 4 kali. Dari sana juga Uruguay kemudian ditunjuk sebagai tuan rumah. Selain karena Uruguay memiliki tim sepak bola terhebat kala itu, hal itu juga karena adanya keinginan dari FIFA untuk menyebarluaskan sepak bola ke negara-negara non-Eropa. Piala Dunia tahun 1930 akhirnya digelar, tapi perjalanan mereka tidaklah mudah. Pada pertandingan pertama fase grup menghadapi Peru, mereka gagal menunjukkan penampilan mengesankan. Memang di sana ada peran Peru yang memilih untuk memainkan sepak bola negatif. Dan juga penyerang andalan Uruguay yaitu Hector Scarron yang belum dapat bermain. Namun secara umum Uruguay dinilai tampil kurang baik. Meskipun menang 1-0, kritikan tetap diterima skuad Uruguay dari sana-sini. Tapi itulah awal dari perjalanan besar mereka. Uruguay melanjutkan perjalanannya ke final dengan mengalahkan Rumania dan Yugoslavia di babak 16 besar dan perempat final. Dan semangat juang tim ini semakin membara ketika mereka berhasil melaju ke final. Pada pertandingan menghadapi Rumania, Scarron akhirnya bisa bermain. Bersama Pablo Dorado, Juan Anselmo, dan Pedro Sea, Scarron mencatatkan namanya di papan skor. Rumania berhasil mereka kalahkan dengan skor 4-0. 2 kemenangan dari 2 laga tersebut membuat Uruguay berhak melaju ke semifinal untuk menghadapi Yugoslavia. Di situ, para pemain Uruguay tak lagi demam panggung. Dengan keyakinan besar, mereka menghancurkan wakil Eropa itu dengan skor 6-1. Oleh karenanya, laga final pun sudah di depan mata, dan di sana Argentina sudah menanti. For your information, pada pertandingan internasional pertama yang digelar tahun 1901 itu, Uruguay pernah berjumpa dengan Argentina dan harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 0-1. Di laga final Piala Dunia tahun 1930 itu juga, Argentina sejatinya lebih dijagokan karena memiliki liga sepak bola yang lebih bagus dan pemain-pemain yang lebih berkualitas, seperti Guillermo Stabile dan Luis Monti. Argentina menunjukkan kelasnya dengan unggul 2-1 pada babak pertama. Tertinggal lebih dulu lewat gol dari pemain-pemain Uruguay, Argentina membalikkan keadaan lewat aksi Carlos Pucelle dan Stabile. Namun, Uruguay memang merupakan sebuah tim yang lebih tahu caranya menang di partai puncak. Di babak kedua, pemain Uruguay yaitu Sea, Victoriano Iriarte, dan Hector Castro memberondong gawang Argentina 3 kali. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Uruguay berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 dan meraih gelar juara Piala Dunia pertamanya. Kemenangan Uruguay nggak hanya mengukir sejarah dalam dunia sepak bola, tapi juga memupuk rasa bangga nasional. Karena kemenangan ini menjadi sumber inspirasi bagi generasi sepak bola berikutnya di Uruguay dan Amerika Selatan secara keseluruhan. Kisah perjuangan timnas Uruguay dari awal terbentuk hingga meraih gelar juara Piala Dunia pertama pada tahun 1930 ini adalah bukti ketekunan, semangat, dan keterampilan mereka dalam sepak bola. Prestasi ini tetap menjadi bagian tak terhapuskan dalam sejarah sepak bola Uruguay.
dan menginspirasi tim-tim sepak bola seluruh dunia untuk mengejar impian mereka. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Bye.